Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslimnya. Hadis ke berapa ya? Udah masuk kitab zakat ya. Yang bab pertama udah. Yang kedua. Bab ma fihi az-zakatu mil amwali al-aini wal harfi wal masyiyah. Bab tentang zakat harta, barang, ya, demikian pula hasil tanaman, hasil perkebunan, demikian pula al-masyiyah, yaitu binatang ternak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi habbin wala tamrin sadaqah hatta tablugha khamsata awsuq wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqah wala fi ma duna khamsi awaqin sadaqah. Tidak ada pada biji, tidak pula kurma, zakat padanya sampai mencapai 5 wasak. Dan tidak ada pada kurang dari 5 unta zakatnya. Tidak ada zakat apabila kurang dari 5 unta. Dan tidak ada zakat apabila kurang dari 5 uqiyah. Di sini Nabi SAW, ikhwatul Islam, menyebutkan tentang zakat yang berhubungan dengan hasil tanaman. Kata Nabi, tidak ada pada biji dan kurma. Yang dimaksud biji dan kurma di sini yaitu makanan pokok, ya, seperti gandum, bur, syair, demikian pula kurma, yang sifatnya makanan pokok. Maka Nabi SAW memberikan nisabnya berapa? Yaitu 5 wasak. Satu wasaknya 60 sok. Satu soknya 4 mud. Satu sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Satu sok 2,5 kilogram.
Berarti kalau 60 wasak, ya, 5 wasak, 1 wasaknya 60 dikali 5, berarti 750 kilogram. Ya. Nah ini nisabnya, Mbak. Dikiaskan kepadanya berarti masuk padanya padi, beras ya. Yang itu sifatnya makanan pokok. Adapun kalau bukan makanan pokok, maka tidak ada zakatnya. Jambu, rambutan, ya, apel, ya. Kecuali kata jumhur kalau itu mimma u'idda lil bai'. Kalau itu menjadi barang dagangan, maka pada waktu itu masuk di dalam urudut tijarah. Dan tidak ada zakat apabila kurang dari 5 unta. Karena batasan zakat unta itu 5 ekor. Apabila 5 ekor maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Berarti kalau kurang dari 5 pada waktu itu tidak ada zakatnya. Dan tidak ada zakat apabila kurang dari 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah, 1 uqiyahnya itu kalau perak itu 60 gram. 60 dirham, maaf. Berarti 5 uqiyah 200 dirham. Syekh Utsaimin mengatakan sama dengan 595 gram. 595 gram perak. Itu nisab untuk perak ya. 595 gram perak. Adapun untuk emas 20 dinar atau sama dengan 85 gram. Emas yang 24 karat tentunya. Saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan Pak bahwa zakat itu ada ukurannya ternyata Pak, ada nisabnya. Di mana nisab itu merupakan sebab adanya wajibnya zakat. Ya. Kita masuk ke bab ma fihil usyur atau nisful usyur. Apa yang dikeluarkan 1/10 atau setengah dari 1/10. 1/10 berarti 10%. Setengahnya dia berarti 5%. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala fima saqatil anharu wal ghaimu al-ushur wa fima suqiya bis-saniyah nisful ushur. Apa-apa yang diairi oleh hujan, artinya tak ada hujan, ya. Yang satu arti yang lain, aukana athariyan, yaitu yang tidak diberikan padanya pengairan, ya. Maka itu dikeluarkan 1/10, 10%. Dan kalau diairi dengan menggunakan saniyah itu unta. Yang di zaman dulu itu, ya unta itu untuk mengambil air, Pak. Sehingga butuh butuh dana, butuh biaya. Maka nisful usyur, setengah dari 1/10, itu 5%. Di sini Nabi SAW membedakan antara yang tak ada hujan dan yang membutuhkan biaya untuk pengairan. Adapun yang tak ada hujan, yang tidak butuh biaya, hanya sebatas tanam, selesai, nunggu jadi, nunggu berbuah, ini 10%. Adapun yang membutuhkan biaya untuk pengairan, maka ini 5%. Itu menunjukkan akan keadilan daripada syariat Islam. Nah, orang yang mewajibkan zakat penghasilan
zakat profesi. Itu berdalil dengan hadis ini, Pak. Katanya dikiaskan dengan petani. Petani itu profesi. Ya, petani itu profesi. Orang yang kerja di mana? Di kantor, di pabrik juga profesi. Jadi sisi kesamaannya sama-sama profesi katanya. Tapi anehnya lagi Pak, yang lucunya dari mereka yang mewajibkan zakat pertanian apa Pak? Ketika kita tanya berapa persen dikeluarkan? 2,5% loh. Kiasnya kemana? Emas, katanya pertanian. Sekarang ngomongnya 2,5% dikiaskan kepada emas. Enggak, soalnya kan kalau petani menghasilkan makanan pokok. Kalau ini kan uang, ya sudah. Kalau uang, kiaskan kepada emas dan perak, bukan kepada ini kok kias dagelan namanya Mas. Ya, kias main-main, Mbak. Gimana? Sekarang kalau misalnya diwajibkan zakat profesi, hanya kan itu profesi, bagaimana akan bisa disamakan? Karena mereka sendiri mengakui kalau pertanian itu hasil yang dihasilkan makanan pokok. Seperti kata ini uang, bagaimana uang akan disamakan dengan makanan pokok? Maka ini akhi, ya, zakat profesi itu hakikatnya mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Batil. Bahkan orang yang ya gajinya cuma 5 juta tetap aja diambil 2,5%. Sekarang kita jujur-jujuran sama mereka. Uang itu dikiaskan dengan apa menurut kalian? Ya emas, oke. Emas nisabnya berapa? 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa rupiah? 1 gram berapa sekarang? 1 juta ada. Kalau misalnya 1 juta, 85 juta. Gaji ente cuma 5 juta. Udah gitu per bulan lagi. Sementara emas itu hanya setahun sekali. Haul, idza hala alaihil haul. Setahun sekali. Lah kamu wajibkan sebulan sekali. Ini zakat apaan? Ya. Ya, akhi, zakat profesi itu sebetulnya jelas kebatilannya, Pak. Bagi orang yang punya sedikit pemahaman ya tentang fikih, dia akan tahu bahwa itu batil, wallah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab la zakat 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi. Bab tidak ada zakat atas seorang muslim pada hamba sahayanya, tidak pula pada kudanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban atas muslim pada hamba sahayanya, tidak pula pada kudanya, yaitu kewajiban zakat. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa hamba sahaya, demikian pula kuda pun tidak ada zakatnya. Namun terjadi perbedaan antara jumhur dengan Zohiri, pendapat Zohiri. Apakah hadis ini mutlak tidak ada sama sekali? Ataukah hadis ini dikhususkan? Jumhur dan madzhab yang 4 mengatakan hadis ini dikhususkan. Bahwa yang dimaksud dengan hadis di sini adalah ya kuda yang untuk pemakaian pribadi saja. Demikian pula hamba sahaya. Adapun kalau itu diperjualbelikan, kata jumhur, maka itu wajib padanya apa? Zakat. Ya.
Sementara Daud Zohiri mengatakan enggak, hadis ini mutlak. Baik buat pemakaian pribadi, baik untuk diperjualbelikan. Karena kata mereka, Nabi tegas mengatakan tidak ada zakat pada hamba saya dan kuda. Maka ini mutlak kata mereka. Hal ini dikarenakan memang Daud Zohiri pendapatnya tidak ada zakat urudut tijarah. Dan itu pendapat yang dibela Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, dan Syekh Albani rahimahumullah. Mereka mengatakan tidak ada zakat urudut tijarah, tidak ada zakat perdagangan. Alasannya kata Syekh Albani, hadis yang mewajibkan itu lemah, dhaif. Atas dasar itu kata mereka tidak ada zakat. Namun sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan ucapan Syekh Albani, ya sebetulnya beliau itu mewajibkan Pak. Mewajibkan zakat perdagangan. Cuma bedanya dengan jumhur, kalau jumhur itu memberikan ya batasan bahwa harus dikeluarkan 2,5%. Sedangkan Syekh Albani pendapatnya wajib zakat tapi tidak ada batasan. Terserah dikeluarin berapa aja. Mimma yatibu bihi nafsuh, sesuai dengan keriduan pemiliknya aja. Ya, itu pendapat Syekh Albani. Alasannya Syekh Albani apa? Nggak ada dalilnya kata Syekh Albani. Ya, batasannya mana dalilnya? Di zaman Rasulullah SAW banyak pedagang, para sahabat semua berdagang. Ternyata Rasulullah tidak menyebutkan nisabnya. Sementara emas Rasulullah sebutkan nisabnya. Ya, demikian pula tanaman-tanaman disebutkan nisabnya. Demikian pula binatang ternak disebutkan nisabnya. Perak disebutkan nisabnya. Tapi untuk perdagangan, padahal di zaman Rasulullah SAW banyak yang berdagang, Rasulullah tidak menyebutkan nisabnya sama sekali. Rasul hanya bersabda, syubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, ya, sesungguhnya kalian itu fujar, maka hendaklah kalian bersihkan harta kalian dengan sedekah. Kata Syekh Albani, hadis ini menunjukkan hanya dikeluarkan zakat mutlak saja, tanpa diketahui berapa ukurannya. Itu pendapat Syekh Albani. Kalau jumhur tidak. Iya. Disamakan dengan zakat-zakat yang lainnya. Dengan cara kias. Ya, dengan cara apa? Kias. Itu memang khilaf. Ini masalah khilaf ya. Bahkan ya menurut Ibnu Qudamah bahwa zakat urudut tijarah itu ijma. Terjadi padanya apa? Ijma. Ya. Wallahu alam, tapi klaim ijma itu butuh kepada penelitian kembali karena khilaf dalam masalah ini memang masyhur, kuat, ya. Wallahu alam. Bab fi taqdimi shadaqah wa man'iha. Bab mendahulukan zakat dan mencegahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu Umar ala sadaqah. Faqila mana'a Ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas amma Rasulullah sallallahu wa qala Rasulullah sallallahu ma yanqimu Ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa agnahu Allah. Wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalidan. Qad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah. وأما العباس فهي عليه ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim Umar untuk mengambil zakat. Ini istilahnya amil, Pak. Jadi amil itu orang yang ditugaskan oleh khalifah, pemerintah untuk mengambil zakat suatu kaum. Itu namanya amil. Ya.
Lalu dikatakan bahwa Ibnu Jamil nggak mau mengeluarkan zakatnya. Demikian pula Khalid ibn Walid dan Al-Abbas pamannya Rasulullah SAW. Ya, artinya mereka mempersalahkan tiga orang ini. Yang pertama Ibnu Jamil, yang kedua Khalid ibn Walid, yang ketiga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Katanya, kok mereka tiga orang ini nggak mengeluarkan zakat, gimana itu? Maka Rasulullah SAW sabda, ma yanqimu Ibnu Jamil. Ma yanqimu ay ma yunkiru. Ila annahu kana faqiran fa'agnahu Allah. Ya. Ma yanqimu Ibnu Jamil. Artinya ikhwatul Islam, ya. Ma yanqimu yaitu ma yuridu atau ma yunkiru Ibnu Jamil. Tidaklah Ibnu Jamil yang menginginkan atau mengingkari atau diingkari, ma yunkaru, diingkari Ibnu Jamil. Kecuali bahwasanya tadinya dia fakir. Lalu kemudian Allah kayakan dia. Maksudnya Rasulullah mencela Ibnu Jamil. Ibnu Jamil itu tadinya fakir miskin. Kemudian Allah berikan kekayaan, tapi malah kemudian gak mau keluarkan zakat. Aw amma Khalid, adapun Khalid ibn Walid, kalian sudah menzolimi Khalid. Sungguh ia telah mewakafkan adro'ahu, adro' jamadir, baju besi. Wa'tadahu itu artinya peralatan perang. Dia sudah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas, maka itu kewajibanku. Ya. Dan sejenisnya bersamanya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, apa kamu tidak tahu, ya, bahwasanya paman seseorang itu sinu abih, artinya mirip dengan bapak dalam masalah penghormatan, ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini, ya akhi, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, alal imam an yab'atha man ya'khudhus zakah min ahli zakah. Wa imam, pemimpin, hendaklah dia mengirim orang-orang untuk mengambil apa? Zakat. Yang disebut dengan amil. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak membayar zakat itu kemungkaran yang besar, Pak. Ya. Karena Nabi SAW mengingkari Ibnu Jamil yang dia diberikan oleh Allah kekayaan tapi tidak mau mengeluarkan apa? Zakatnya. Adapun Al-Abbas, adapun Khalid ibn Walid, di sini Nabi SAW kita ambil faidah, Pak, disyariatkan faedah yang bisa kepetik, disyariatkan membela kehormatan seorang yang kita tahu dia terlepas dari tuduhan. Karena kan Khalid ibn Walid dituduh tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Maka Rasulullah SAW membela Khalid. Apa kata Rasulullah SAW? Adapun Khalid, kalian sudah menzolimi Khalid. Ya. Kenapa Khalid tidak mengeluarkan zakatnya? Kata Rasulullah SAW, karena ia sudah mewakafkan baju besinya dan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, ya Pak, kalau kita punya teman dituduh dan kita tahu tuduhan itu nggak benar, antum wajib bela dia, Pak. Dan pahalanya besar. Rasulullah SAW sabda, "Man dzabba an irdi akhi, dzabballahu anhu an-nar yaumal qiyamah." An wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela saudaranya, Allah akan bela ia pada hari kiamat dari api neraka. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Nah, ada di situ Rasulullah SAW membela Abbas juga. Adapun Abbas, kenapa Abbas tidak mengeluarkan zakat? Ya, kata Rasulullah SAW, fahuwa alayya, dia tanggunganku. Jadi ikhtilaf para ulama tentang sebab kenapa Abbas itu tidak mengeluarkan zakat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Abbas tidak mengeluarkan zakat karena dia sudah mengeluarkan zakat untuk 2 tahun yang akan datang. Yang disebut dengan apa Pak? Ta'jil az-zakah, mempercepat zakat. Ya. Boleh ta'jil az-zakah? Boleh. Kata Syekh Utsaimin dengan syarat kalau sudah sampai kepada nisab. Adapun kalau belum sampai nisab, maka tidak sah. Makanya di sini Imam Nawawi memberikan bab takdimus sedekah, mendahulukan sedekah, yaitu zakat. Artinya kalau misalnya antum ya sudah sampai nisab nih, antum punya emas sudah 85 gram emas, cuma masalahnya belum haul. Belum apa? Haul. Udahlah saya keluarkan sekarang aja lah. Ya. Untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, ini namanya takjil, Pak. Mempercepat zakat kita. Diperbolehkan ketika ada dibutuhkan. Karena misalnya banyak fakir miskin yang sangat membutuhkan. Sehingga kalau nunggu sampai 1 tahun haul, kasihan mereka harus nunggu. Ya udah, saya keluarkan sekarang aja. Boleh. Tapi syaratnya tadi sudah sampai kepada apa? Nisab. Ya, makanya kemudian dijadikan dalil oleh para ulama kepada sebuah kaidah. Itu boleh mendahulukan ibadah apabila telah ada sebabnya. Walaupun syaratnya belum ada. Adapun kalau ibadah sebabnya belum ada, maka tidak boleh. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab yang pertama, Pak. Pendapat yang pertama yang mengatakan kenapa Al-Abbas itu tidak mengeluarkan zakat, karena Abbas sudah membayar zakat untuk 2 tahun yang akan datang. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa kenapa Abbas tidak melakukan zakat? Karena Nabi yang menanggungnya. Karena Nabi SAW yang menanggungnya. Kenapa? Di situ Nabi bersabda, "Fahiya alayya." Adapun Abbas, maka zakatnya itu kewajibanku. Ya. Lalu Nabi menyebutkan alasannya kepada Umar, "Hai Umar, apa kamu tidak tahu bahwa paman itu ya selevel dengan ayah, sin wa abi." Sehingga pada waktu itu karena paman itu selevel dengan ayah, dalam artian mirip dengan ayah dalam penghormatan, seakan Nabi SAW mengatakan, maka karena dia pamanku itu kewajibanku untuk mengeluarkan zakat dia. Iya. Dan ini wallahu alam ya pendapat yang paling kuat nih ya. Karena Nabi mengatakan demikian, fahiya alayya. Ya. Sebab kalau misalnya karena Abbas sudah membayar untuk 2 tahun yang akan datang, tentu tidak akan dicela oleh Umar bahwa Abbas tidak mengeluarkan zakat. Karena kan yang dicela itu Abbas tidak mengeluarkan zakat. Ya,
Kalau mengeluarkan zakat untuk tahun yang akan datang, berarti sudah mengeluarkan dong. Iya. Maka dari itu Allahu alam, pendapat yang paling kuat sebab kenapa Abbas tidak mengeluarkan zakat adalah karena sudah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kita ambil faidah, saudaraku seiman. Hadisnya dijadikan dalil oleh jumhur akan wajibnya zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Loh, dari sisi mana? Dari sisi bahwa Khalid bin Walid kok tidak mengeluarkan zakat senjata-senjatanya, Pak? Sebagian ulama mengatakan mereka mencela Khalid itu karena anggapan kok Khalid tidak mengeluarkan zakat senjata-senjatanya. Mereka mengira bahwa Khalid itu tidak mengeluarkan zakat perdagangan dari persenjataan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Melihat dari mafhumnya. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan masyru'iyatu waqfil insan syai'an min malihi fi sabilillah fil masyari' al-khairiyah. Disyariatkan seorang insan mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah, Pak. Karena itu amalan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, Pak. Antum beli mushaf Quran, terus antum simpen di masjid wakaf. Setiap orang yang baca Quran itu antum dapat pahala, itu Masya Allah. Antum belikan karpet buat masjid, selama itu karpet dipakai buat sholat, pahalanya ngalir terus ke antum, Masya Allah. Kita ini sangat butuh, Pak, yang namanya wakaf. Karena masalahnya itu, subhanallah, Pak, pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun ya tidak terbatas sebatas di masjid, tidak, karena disebutkan dalam hadis sab'ah yajri li sahibihi, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang membangun masjid. Yang kedua, orang yang mewariskan mushaf. Yang ketiga, orang yang menggalikan sumur lalu airnya diwakafkan. Yang keempat, orang yang mengalirkan sungai untuk kebutuhan para petani dan perkebunan. Maka selama air itu dipakai untuk mereka terus dapat pahala. Kemudian yang kelima, orang yang menanam pohon-pohon berbuah yang dia wakafkan buahnya untuk manusia. Antum misalnya tanam pohon apel atau pohon duren, terus antum bilang buahnya wakaf, silahkan dinikmati oleh siapa saja. Maka kata Rasulullah, tidaklah manusia yang memakan atau burung yang memakan kecuali dia dapat pahalanya dari situ. Atau burung yang makan pun dapat pahala. Iya. Dan sebagian negara Eropa itu, Pak, mereka bikin seperti itu, Pak. Bahkan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu mereka nanam pohon buah dan dipersilahkan orang untuk mengambilnya. Ya. Sayangnya mereka kafir, tidak muslim. Kalau muslim, Masya Allah, pahalanya besar banget. Setiap buah yang dipetik sama orang dapat pahala, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keenam yaitu ilmu yang disebarkan. Dan yang ketujuh yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Nah ini semua pahalanya mengalir terus, Pak. Ya, kepada pelakunya, subhanallah. Ya. Maka ada enggak dari 7 ini kita lakukan, Pak? Ada enggak amalan yang bisa setelah kita meninggal itu
ngalir terus. Karena setelah kita meninggal kita sangat butuh pahala, Pak. Sangat membutuhkan pahala. Jangan sampai setelah meninggal pahala kita putus, sudah selesai. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan akhi, sihat waqfil mangkul. Wakaf yang sifatnya berpindah itu sah. Karena kan wakaf ada dua macam. Ya. Ada wakaf akor. Wakaf akor artinya wakaf yang tak berpindah seperti tanah, ya, rumah, itu namanya wakaf akor, itu tidak berpindah. Ada yang disebut dengan wakaf mangkul, yaitu wakaf yang berpindah. Ya. Seperti di sini Khalid mewakafkan apa? Senjatanya di jalan Allah. Nah, ini senjata kan bisa dipindah-pindah, seperti nggak kayak tanah. Kalau tanah nggak bisa dipindah-pindah. Maka ya dijadikan dalil oleh para ulama, berarti wakaf yang mangkul itu sah. Dalilnya perbuatan Khalid ibn Walid ini. Ya. Maka kalau antum mewakafkan buku misalnya, buku agama, ini wakaf mangkul kan, boleh, nggak masalah, sah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, akhi, bayan makanatil am wa annahu mithlul ab fil manzilah wa taqdir. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan paman. Paman itu saudaranya ayah, adiknya atau kakaknya. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Ya. Maka di sini menunjukkan paman itu kedudukannya sama seperti ayah, Pak. Dalam apa? Dalam kedudukan dan penghormatan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab fi man la yuaddi zakah. Bab tentang orang yang tidak membayar zakat. Artinya bagaimana dosanya. An Abi Dzarrin qala intahitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Falamma ra'ani qala al-akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Qala faji'tu hatta jalastu falam ataqar an qumtu. Faqultu ya Rasulullah fidaka abi wa ummi man hum? Qala humul aktharuna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum ma hum. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawmal qiyamah a'dham makanat wa asmanah tantahuhu biquruniha wa tata'uha bi adlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sampai kepada Nabi SAW yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Ketika Rasulullah melihat aku, Rasulullah bersabda, mereka orang-orang yang paling merugi demi robnya Ka'bah. Maka aku pun datang, sehingga aku pun duduk. Ya. Dan aku tidak bisa diam, sehingga aku pun berdiri. Karena gak bisa diam, kenapa? Karena mendengar sabda Nabi tadi, mereka orang yang paling merugi demi robnya Ka'bah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ya, dengan ayah dan ibuku sebagai tebusannya, siapa mereka yang paling merugi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu mereka yang paling banyak hartanya.
kecuali orang yang memberi ke depan, ke belakang, ya ke kanan, ke kiri. Dan itu jumlahnya sedikit sekali, kata Rasul. Tidak ada pemilik unta, tidak pula sapi, tidak pula kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan datang lebih besar ya badannya daripada waktu di dunia, di mana unta, sapi dan kambing itu akan menanduk-nanduk atau menginjak-injak dengan kakinya, ya, ketika telah selesai balik lagi dari awal lagi, ya, sampai diputuskan pada hari kiamat. Artinya Pak, di padang mahsyar sebelum diputuskan apakah dia ke surga di neraka atau di neraka, dia sudah diadab duluan sama apa? Sama binatang ternaknya itu. Ya. Akhwat Islam saudaraku seiman. Hadis ini akhi, kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan Pak beratnya ya orang-orang yang punya banyak harta, Pak. Dan bahwasanya orang-orang yang punya banyak harta itu kata Rasulullah orang yang paling merugi, Pak. Paling berat hisabnya nanti pada hari kiamat. Makanya Abu Dzar, Pak, sahabat Nabi ini, beliau pendapatnya nggak boleh nabung. Nggak boleh. Pokoknya ada kelebihan di hari itu, kelebihan uang itu harus disedekahkan. Pokoknya ada kelebihan dikit, disedekahkan. Makanya madhabnya Abu Dzar nggak boleh nabung. Haram. Sedangkan sahabat yang lain selain Abu Dzar mengatakan boleh, nggak apa-apa. Boleh menabung. Dengan syarat dikeluarkan padanya zakatnya. Dan itu pendapat yang sahih, yang rajih. Karena itu pendapat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat kecuali Abu Dzar. Cuma Abu Dzar saja yang punya pendapat tidak boleh, nggak boleh nabung. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan Pak, anjuran bagi para pemilik harta untuk banyak sedekah. Karena Nabi mengatakan bahwa mereka al-akhsarun, yang paling merugi. Siapa ya Rasulullah? Al-aktharuna amwalan, yang banyak punya harta, kecuali mereka yang bersedekah ke kanannya, ke belakangnya, ya ke kirinya, ke kanannya. Artinya fakir miskin yang ada di sekitarnya dia perhatikan betul. Ini menunjukkan Pak bahwa fakir miskin yang paling berhak untuk kita perhatikan adalah yang dekat dulu. Jangan sampai mikirin yang jauh, yang dekat nggak dipikirin, salah besar itu. Ya. Nah kalau fakir miskin yang di dekat-dekat sudah terpenuhi semua, baru kemudian kita perhatikan yang agak jauh lagi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah terkadang kan sebagian orang kaya ngirimin buat zakat, buat kemana tuh, yayasan yang ada, antum tinggalnya di Jakarta, ya buat yayasan yang ada di Sumatera misalnya. Sementara yang dekat masih banyak fakir miskin, gimana ini? Ya. Jadi yang lebih baik yang mana? Yang dekat dulu Pak, perhatikan Pak. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam, annal jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya, maka unta itu akan menginjak-injak dia pada hari kiamat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya akan menanduk-nanduk dia. Dan itu di padang mahsyar, bayangkan, sebelum diputuskan apakah ia ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menunjukkan ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan padanya zakat. Maka antum yang punya fulus,
Perhatikan betul. Kapan fulus antum sudah sampai nisab? Tanggal berapa? Hitung sampai kemana? Kapan haulnya? Ya. Jangan sampai cuek, Pak. Tahu-tahu nggak dikeluarkan. Wallahi ya akhi, musibah besar itu. Ya. Udah Isya belum? Belum. Hadis berikutnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang banget nih hadis. Tidak ada, kata Rasulullah SAW, pemilik emas, tidak pula perak, yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti emas dan peraknya itu dijadikan setrikaan, Pak. Lalu dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan kepada pemiliknya di punggungnya, di jidatnya, dan di rusuknya. Ya, ngeri. A'udzubillah min dzalik. Udah masuk Isya kayaknya nih. Naam, fadhal, adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.